Nah, untuk yang teman-teman di rumah nih ya, saya mau dengar suaranya ya. Eh, Sebelum ini ya, sebelum Anda masuk ke dalam kelas ya, apa yang Anda tahu ya tentang apa namanya studi kebijakan luar negeri di sini? Coba. Saya minta siapa ya di sini ada Filza ya 1702 1022 2070 ya. Filza ya. Ya bisa ditangkap Filza. Halo Filza. Oh ya, halo. Ya. Ya. Gimana kabarnya Filza? Sehat-sehat aja? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya. Oke Filza. Filza bisa menerangkan nggak sih kebijakan luar negeri itu apa sih kalau menurut pandangan Filza? Kalau menurut saya kebijakan luar negeri itu kayak a set of rules yang harus diikuti suatu negara atau beberapa negara dalam menjalankan segala sesuatu yang melibatkan banyak negara gitu, Bu. Oke. Nah, kalau yang lain nih yang di sini ya. Yang di kelas nih. Oke, yang di kelas saya ingin dengar nih pendapatnya dari tadi apa namanya Alaya ya. Oke, itu saya coba-coba ingat ya. Mudah-mudahan nggak lupa dulu saya tuh ya masih ketika saya pertama banget ngajar itu satu kelas saya mau isinya 150 juga tuh saya nama panjang pendeknya tuh saya tahu ya. Tapi nggak tahu nih kalau udah gets older ini saya masih bertahan nggak ya kemampuan ingatnya gitu ya. Alaya, kalau menurut Alaya sendiri kebijakan luar negeri itu apa Alaya? Aduh malu. Kalau menurut saya sendiri dari namanya aja kebijakan luar negeri itu peraturan yang di-set sama satu negara tentang hubungan dia dan negara lain. Oke. Nah, oke. Terima kasih Pak Nyari. Ini bisa untuk ini ya yang lain. Coba di sebelahnya tadi siapa namanya? Kok lupa lagi. Siapa tadi? Alaya. Terus satu lagi? GG. Oh ya, Gevira ya. Nah, Gevira. Kalau Gevira gimana? Kebijakan luar negeri itu apa? Oke, kalau menurut aku sendiri kebijakan luar negeri, aku setuju banget sama Laya. Jadi itu adalah langkah-langkah yang disediakan dari pemerintah Indonesia untuk hubungannya sama negara lain kayak gitu. Oke, terima kasih. Coba Keisha. Kalau menurut aku sendiri, ini tuh kayak public policy yang jadi kerangka sistematika kayak how does a nation work with other countries sama juga internalnya juga gitu Bu. Oke, terima kasih. Hampir ini ya mendekati semua ya. Jadi kita akan coba untuk bahas hari ini apa sih sebenarnya kebijakan luar negeri terus dikaitkan dengan studi kita hubungan internasional gitu kan. Di mana ini keterkaitannya gitu kan. Anda paling sering kan dengar istilah international relations study, kemudian foreign policy gitu kan. Ada lagi kedengaran tentang diplomacy. Nah, itu apa sih kaitannya satu sama lain gitu ya. Nah, baik, kalau kita bahas ya teman-teman juga yang di rumah ya, kalau kita lihat studi kita dulu ya, hubungan internasional. Nah, apa yang ada dalam benak Anda tentang HI nih? Ketika kita pertama kali belajar ya, pertama kali di semester 1 Anda udah belajar tentang international relations kan ya, atau hubungan internasional. Nah, ada yang bisa jawab? Ya di antara yang tadi udah saya minta tanya-tanya namanya di depan ya, yang di belakang mungkin ya, apa itu studi hubungan internasional? Ada yang tahu? Boleh ya dijawab ya. Yang paling belakang aja yang kelihatan apa namanya niat jawab ya, tapi belum ditunjuk. Silakan. Ya silakan, namanya siapa? Nama saya bisa dipanggil Nining. Iya, yang jelas coba lebih keras lagi. Nining. Ya. Siapa namanya? Nining. Nuning. Nining. Nining. Oke. Nining. Oh iya ya harus pakai ini ya. Nining, gimana Ning? HI itu apa sih? Menurut saya HI itu mempelajari tentang kayak studi kasus luar negeri, politik-politik yang ada di luar negeri, dengan teori-teori yang ada di dalamnya. Oke, sebelahnya ini siapa yang pakai kerudung hitam? Agatha. Ya, Agatha. Oke, Agatha. Apa itu studi HI itu apa sih, tentang apa sih? Kalau menurut saya sesuai dengan namanya hubungan internasional. Jadi di HI itu kita mempelajari hubungan antar
antar aktor yang ada, bisa negara dengan negara maupun misalnya negara dengan MNC atau organisasi-organisasi internasional seperti itu. Oke, bagus sekali. Sebelahnya, regu A, regu B ya, kanan kiri. Silakan, siapa namanya? Nama saya Kaila. Bisa Kaila, ya. Oke, Kaila, gimana Kaila? Kalau menurut saya, studi hubungan internasional itu studi yang mempelajari nggak cuman antar negara secara internasional, tapi juga dari negara Indonesia sendiri dengan kebijakannya di luar negeri atau dengan teori-teori dalam menjaga hubungan baiknya gitu. Oke, baik. Kita geser, tolong ke Chris ya, saya karena udah kenal juga ya. Christopher ya, silahkan. Ini tuh dulu waktu ingat saya waktu semester 1 ya, kamu tuh yang paling rajin ketika ada studium general ya, ditanyain bisa jawab gitu ya. Waktu itu dapat boneka ya Chris ya, kamu udah ambil bonekanya? Udah. Ya, oke. Jadi hafal ya sama Chris ya. Nah kalau Chris sendiri melihat studi H itu studi tentang apa sih Chris? Baik Bu, izin menjawab ya Bu. Kalau menurut saya sendiri, berdasarkan waktu itu saya pernah sempat baca-baca juga dari beberapa referensi di internet gitu ya Bu. Ya. Studi hubungan internasional itu sebenarnya tadi udah dijelaskan secara gambaran besar mungkin sama teman-teman sebelumnya tadi. Ya. Kayak dia itu kan kayak apa ya, bidang ilmu sosial yang apa ya, berfokus pada pembelajaran mengenai interaksi dan hubungan antar negara dan juga aktor non negara, tapi pada level internasional gitu Bu. Oke. Nah biasanya itu mencakup aspek-aspek banyak aspek itu, seperti kalau dari kita belajar di semester 1 itu kan dia bisa pada aspek politik, ekonomi, terus hukum, keamanan dan lain sebagainya gitu kan Bu. Iya. Nah terus studi ini hadir juga dengan adanya harapan dan tujuan untuk bisa memahami kompleksitas dari interaksi di tingkat internasional yang ada itu dan mengembangkan pengetahuannya juga Bu, karena pada namanya juga udah studi gitu kan ya Bu, jadi mempelajari sebuah fenomena atau interaksi gitu. Jadi dia ingin mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang dinamika dan pengaruh antar aktor di tingkat global Bu. Oke, terima kasih Chris ya. Nah tadi teman-teman ya, dari yang udah dipaparkan oleh Nining, kemudian Kaila, satu lagi tadi siapa namanya? Agatha, oh ya Agatha Christie. Oke, Agatha ya dan juga Chris tadi udah diterangkan bahwa sebenarnya studi H itu pada intinya adalah studi tentang interaksi antar aktor hubungan internasional yang melewati batas-batas nasional, di mana aktor utamanya adalah nation states atau negara gitu ya. Nah, ada aktor-aktor lain ya, sesuai dengan perkembangan hubungan internasional, muncul aktor-aktor lain juga, tadi sudah disebutkan oleh teman-teman ya, aktornya itu ada organisasi internasional, kemudian non-governmental organizations gitu ya, atau kemudian ada aktornya multinational corporations misalnya, terus ada juga private individuals gitu ya, atau individu swasta ya, dan masih banyak lagi ya, kita nggak tahu nanti ada entitas-entitas lainnya kah ya di dalam hubungan internasional ini. Nah, secara lebih spesifik gitu ya, hubungan internasional ini kan bahasanya gampangnya ada kata relasi gitu ya, hubungan ya kan, ada interaksi di dalamnya. Nah, namun pada dasarnya studi HI itu juga bicara tentang studi tentang apa? Who gets what? When and how ya, siapa yang mendapatkan apa gitu ya, kapan dan bagaimana caranya, itu sebenarnya ya belajar hubungan internasional. Namun memang patut diakui aktor utama yang kita soroti di sini itu adalah negara. Tadi kita belajar apa, interaksi antar aktor hubungan internasional yang melewati batas-batas nasional, di mana aktor utamanya adalah negara. Nah, dan setelah itu kita akan membahas apa? Kita akan membahas bagaimana pola interaksi yang terjadi di antara aktor-aktor tadi, gitu ya. Pola interaksinya ada yang berbentuk kerjasama, ada yang berbentuk persaingan, ya, atau permusuhan, ketergantungan, ataupun kesaling tergantung. Itu semua terjadi dalam Permisi Ibu, suaranya tidak terdengar di yang online.
Iya, ini mati sendirinya. Udah dipencet mati hidup ya. Oke, mohon maaf ya. Jadi saya ulang lagi ya teman-teman yang di rumah yang nggak kedengeran tadi sampai mana. Ini juga kayaknya gangguan ininya. Apa namanya kameranya dari tadi saya maju-maju mundur. Sungguh mengerikan. Kayak yang apa? Kayak setan di dalam ruangan ya. Oke, teman-teman semua ya, kita lanjutkan lagi ya karena nggak usah khawatir, kita tetap ini ya, kita tetap diskusi. Tadi kita bahas ya, apa tadi sampai mana tadi teman-teman dengarnya? Hubungan internasional ya. Jadi studi hubungan internasional itu adalah sebenarnya studi mengenai interaksi antar aktor hubungan internasional yang melewati batas-batas nasional. Aktor utamanya adalah nation states atau negara gitu ya. Dan juga ada aktor-aktor lain selain itu, yakni non-governmental organizations gitu ya, kemudian apalagi international organizations, kemudian private individual, kemudian orang bilang apa? Multinational corporation, ada yang bilangnya multinational corporations, tergantung ya dia pakai bahasa apa gitu ya. Nah, kemudian atau orang bilang multinational corporations ini adalah transnational corporations gitu ya. Nah, dan dalam hal ini kita melihat interaksi antara aktor HI-nya itu, kita juga nanti akan menelaah tentang pola interaksi yang terjadi di antara aktor tadi. Yang umumnya adalah dalam polanya persaingan, permusuhan, ya. Kemudian apalagi kerjasama, ya, kesaling tergantungan, atau bahkan ada juga bentuknya ketergantungan, ya, dari misalnya negara kecil kepada negara-negara yang lebih besar, atau kita bilang ketergantungan dari negara periferi terhadap negara core gitu ya, terhadap negara inti yang punya kapabilitas yang sangat besar. Seperti itu ya. Itu adalah intisari dari studi HI. Jadi nanti istilahnya kira-kira 3 tahun lagi atau kurangnya Anda nanti lulus dari HI dengan mendapatkan gelar sarjana hubungan internasional. Apa kompetensi yang Anda miliki? Nah, jawabannya adalah kompetensi saya adalah sebagai sarjana hubungan internasional, saya mampu ya menelaah, menguraikan interaksi yang terjadi di antara aktor-aktor hubungan internasional, ya, baik itu misalnya aktor negara maupun non-negara, atau misalnya aktor tadi ya perusahaan transnasional atau perusahaan multinasional, dan juga individu privat, itu individu swasta, kemudian CSO, itu apa CSO itu? Ada yang tahu CSO? Temennya LSM, apa itu? Ada yang tahu CSO? Iya. Ada yang tahu nggak? Apa? Civil Society Organizations. Bagus ya. Nah itu ada yang tahu nggak bedanya CSO sama LSM atau kita bilang NGO? Itu sebenarnya satu ini ya. Satu apa namanya ini satu entitas sebenarnya CSO. Namun orang menyebutkan CSO itu bila organisasi tadi kan Civil Society Organizations, organisasi masyarakat ini itu ada dalam bentukannya adalah dibuat dari pendekatannya itu adalah bottom up ya. Jadi dari kelompok masyarakat mereka menciptakan organisasi itu ya, dan kemudian apa namanya ruang lingkupnya meluas sampai ke level nasional. Adapun non-governmental organizations atau kita bilang lembaga swadaya masyarakat itu umumnya mereka sifatnya adalah top down ya, dari nasional kemudian mereka meluas ke akar rumput ya, seperti itu ya. Nah, itulah tadi yang kita lihat apa namanya fokus dari studi hubungan internasional ya. Tapi dengan bahasa yang lebih ringkasnya bisa kita ringkas dengan studi HI itu adalah tentang who gets what, when and how ya. Siapa mendapatkan apa ya, kapan dan bagaimana caranya. Itu ya belajarnya. Makanya kalau kita lihat studi HI ini, Anda tadi ya, Anda bisa melihat tadi dalam suatu peristiwa apapun
apapun ya HI ini, Anda selaku sarjana hubungan internasional itu mampu menelaah itu semua, yang mana hal itu tidak dibahas oleh sarjana ilmu politik atau ilmu sosial lainnya gitu ya. Tapi Anda bisa melihat hal tersebut. Jadi ya istilahnya jangan merasa, aduh Bu, itu kayak nggak ada ininya sama sekali Bu. Enggak sih ya. Tapi Anda istilahnya di sini Anda perlu tahu di mana posisi Anda nanti sebagai sarjana hubungan internasional, atau Anda nanti akan lanjut jadi master dalam hubungan internasional, atau misalnya PhD misalnya dalam hubungan internasional. Oke, agak panjang lebar saya di sini. Kita lanjutkan lagi supaya istilahnya Anda tidak lagi bertanya-tanya ya. Nah, lalu kita akan bahas pada hari ini adalah tentang ini ya, tentang kerangka studi kita, seperti yang saya tadi sudah sebutkan. Ini saya tutup aja ya. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah terkait dengan peristilahannya ya, tentang kebijakan luar negeri Republik Indonesia. Kita harus panjang-panjang ya. Di sini ada yang menyebutnya dengan istilah politik. Anda mungkin kalau peristiwanya itu dulu-dulu tuh sering dengar polugri gitu ya, politik luar negeri. Kemudian ada juga bilangnya kebijakan luar negeri. Nah, yang benar tuh yang mana ya Bu? Polugri atau keplugri gitu kan? Nah, kalau kita mengacu pada istilah bahasa asingnya atau bahasa Inggrisnya, kita akan bilang dia sebagai foreign policy ya. Jadi kalau segala sesuatu hal ihwal ya tentang hubungan antar negara ini, kita akan melihatnya sebagai sebuah foreign policy atau kebijakan luar negeri. Misalnya kalau kita ada yang bisa bahasa Perancis misalnya ya, di sini akan bilang, apa sih Bu kalau dalam bahasa Perancis itu kalau kebijakan luar negeri itu orang bilangnya politique des affaires étrangères gitu ya. Apa sih ya kan, politique des affaires étrangères. Jadi apa? Hubungan, jadi politik, hal ihwal tentang luar negeri gitu ya, kebijakan luar negeri. Oke? Ada lagi yang bisa bahasa apa? Jerman. Apa tuh? Saya nggak begitu tahu ya bahasa Jerman. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini orang kadang-kadang menggantikan istilah ini antara kebijakan luar negeri, politik luar negeri, tapi hanya satu prodi HI di Indonesia ini yang tetap stick ya terhadap apa tuh namanya aturan bahwa kebijakan foreign policy itu sama dengan kebijakan luar negeri, yakni prodi HI Unpad. Kalau yang lain-lain tuh mereka menyatakannya sebagai politik luar negeri. Bahkan juga mungkin beberapa praktisi diplomasi ya di Kemenlu juga tetap ada yang bilangnya politik lagi ya, politik luar negeri. Tapi kita di prodi HI di sini kita tetap mengatakan bahwa ini adalah kebijakan luar negeri. Nanti kita akan lihat apa alasannya ya. Nah, jadi istilah dari keplugri ini orang mengartikannya adalah sebagai bentuk politik ya, yakni dimaknai sebagai ilmu politik atau political science, kemudian bisa dimaknai sebagai bidang atau tempat bertemunya kepentingan-kepentingan, dan juga dimaknai sebagai policy, yakni metode aksi yang dibuat oleh sekelompok individu guna memecahkan suatu masalah. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, apa sebenarnya arti politik ya dalam politik luar negeri? Nah, tadi ya walaupun istilahnya ada kata politiknya, tapi jangan dimaknai seperti Anda belajar DDIP ya, dasar-dasar ilmu politik. Apakah apakah politik itu? Anda akan jawabnya adalah asal katanya dari polis ya. Yaitu apa? Kota-kota di negara apa? Athena gitu ya. Nah, kemudian ada yang mengatakan sebagai Pak Nari, sebagai politeia gitu ya. Apa itu politeia? Ada yang tahu? Atau sebagai polity gitu ya. Ada yang sebagai policies. Nah, ini saya anggap Anda udah belajar sendiri, jadi saya nggak perlu lagi membahasnya. Nah, kemudian kita lihat dari arti, ya Pak, udah Pak. Alhamdulillah udah Pak. Nah, jadi kita lihat dari arti kata politik dalam politik luar negeri itu yang dimaksudnya sebenarnya mereka memaksudkan kepada kebijakan atau kepada policy. Tadi yang seperti Kesha ya bilang tadi kan itu dalam bagian dari public policy. Nah, kita akan lihat nanti ya. Nah, apa sebenarnya ya istilahnya politik luar negeri itu? Nah, dia itu sebenarnya memiliki arti yang mirip ya dengan kebijakan luar negeri karena diterjemahkan juga dari kata foreign policy.
tetapi memberi kesan bahwa dimensi politik merupakan dimensi utama melebihi dimensi lainnya. Padahal dalam era globalisasi saat ini semua dimensi menjadi penting. Makanya tadi ya, kita nggak bilang kebijakan foreign policy itu sebagai politik, karena kalau misalnya diartikan sebagai politik, hanya satu aspek saja, yakni aspek politik. Nah, kalau saya mau tanya, apa sih pengertian politics tadi? Makanya kan tadi saya tanya polis, policy, politea. Artinya apa? Kata-kata politics, politico, apa itu artinya? Kemampuan ataupun kekuasaan untuk membentuk atau membuat orang lain atau pihak lain mengikuti apa yang kita inginkan. Atau dengan bahasa lainnya, politik itu adalah ilmu tentang kekuasaan. Kekuasaan itu ilmu tentang power gitu ya. Anda udah belajar itu semua ya. Nah, maka dari itu nggak cocok kalau diartikan foreign policy itu sebagai politik luar negeri saja. Karena kita tidak bicara tentang ilmu kekuasaan saja, tapi juga terkait dengan hal-hal lain yang sifatnya dimensinya non-politik, yakni ekonomi, sosial, budaya. Oke? Nah, kita telaah lagi ini dalam pembahasannya Alexius Jemadu ya. Tahu ya Prof. Alex Jemadu yang dulunya di Unpar ya, sekarang tuh pindah ke UPH ya, beliau. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, selain istilah politik luar negeri digunakan juga istilah hubungan luar negeri atau apa? Foreign relations ya. Yang tentu saja maknanya lebih luas dari sekedar politik luar negeri karena mencakup semua dimensi atau aspek interaksi Indonesia dengan dunia internasional. Oke. Jadi kita sepakat ya, foreign policy itu adalah kebijakan luar negeri. Because it is not only in political dimensions, tapi juga itu relate with other dimensions such as economic and socio-cultural aspects gitu ya. Oke. Nah, kita sekarang membahas ke konsep dasar politik atau kebijakan luar negeri. Dalam mempelajari politik luar negeri ataupun kebijakan luar negeri, sekali lagi, pengertian dasar yang harus kita ketahui yaitu politik luar negeri, ini masih saya pakai dari yang tetap mempertahankan istilah politik, yakni di sini Prof. Yanyan Muhammad Yani ya, kalau yang di Prodi HI kita. Beliau yang sekarang ini ada menjabat Warek 4 ya, di Unpad ya. Jadi wakil rektor 4. Nah, ini dari bukunya Pak Yan saya ambil. Beliau tetap menyatakan sebagai politik luar negeri ya. Harus kita ketahui yaitu politik luar negeri itu pada dasarnya merupakan action theory atau teori tindakan atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai kepentingan tertentu. Nah, jadi secara pengertian umumnya politik luar negeri atau foreign policy itu merupakan suatu perangkat formula nilai ya, atau apa? Value formula ya, kemudian sikap, kemudian arah ya. Nah, arah ini apa kalau bahasa Inggrisnya? Direction ya. Oke, untuk mempertahankan, mengamankan, memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Bahasa gampangnya apa sih kalau kebijakan luar negeri? Nanti kita lihat ya. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai tujuan, baik dalam konteks di dalam negeri. Jadi intinya adalah apa? Kalau gampangnya ya bahasanya saya daripada ini semua dihafal-hafalin Anda nggak paham ya. Apakah kebijakan luar negeri itu? Kebijakan luar negeri itu adalah bagian dari kebijakan nasional ya. Tadi itu. Kalau yang Angela Kesha bilang tadi public policy ya. Jadi kalau kita mau bilang kebijakan luar negeri itu adalah part of public policy ya. Bagian dari kebijakan nasional yang Yang diarahkan ke luar negeri, oke? Untuk mencapai kepentingan nasional. Oke, apakah kebijakan luar negeri itu bagian dari kebijakan nasional sebuah negara yang diarahkan ke luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional. Jadi yang perlu Anda adakan ya di dalam pemahaman Anda, you should bear in mind that a nation states conduct international relations or foreign policy in order to untuk apa? Untuk mencapai to gain its national interest ya, untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Jadi apa-apa itu diabdikan untuk mencapai kepentingan
nasional. Oke. Nah, kita lihat lagi nih, ini agak-agak ini ya boring ya kalau ngelihat ini, tapi bagaimanapun Anda harus melajari pengertian secara pembentukan kata atau etimologisnya. Salah satunya untuk memahami konsep politik luar negeri adalah dengan memisahkannya dalam dua komponen, yakni policy atau politics, dan juga policy itu berakar pada pilihan atau choices. Nah, ini ya yang mesti Anda lihat ya, pahami. Kemudian gagasan tentang adanya sovereignty atau kedaulatan dan konsep wilayah di sini, ini membantu upaya memahami konsep luar negeri atau foreign. Nah, kedaulatan berarti adanya pengawasan atau kontrol atas wilayah dalam yang dimiliki oleh sebuah negara. Jadi kebijakan luar negeri ini atau foreign policy berarti seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan keluar wilayah suatu negara. Jadi Anda bisa jawabnya macam-macam ya. Apa itu foreign policy itu ya? Tadi ya yang paling gampang itu bagian dari kebijakan nasional yang diarahkan ke luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional, atau juga bisa artinya apa? Perangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara. Jadi ada pedomannya, itulah dia foreign policy. Oke. Nah, pemahaman konsep ini diperlukan agar kita dapat membedakan antara kebijakan luar negeri dan kebijakan domestik. Tadi saya bilang kebijakan luar negeri itu ada bagian dari kebijakan nasional atau kebijakan domestik, tapi diarahkannya ke luar. Kalau domestik diarahkannya ke dalam negeri gitu ya, membuat kebijakan. Oke. Namun ya tidak dapat dipungkiri bahwasanya pembuatan kebijakan luar negeri selalu terkait dengan konsekuensi. Waalaikumsalam. Mangga Pak Kim. Ya, ini kita lagi lihat ya oleh Pak Kaprodi ya. Oke. Ya alhamdulillah Pak Hakim ini udah lumayan ya. Iya, tadi tuh memang saya datangnya terlambat Pak Kim, jam 8, dan ini kita agak lumayan lama juga ya baru bisa ada tampilan. Alhamdulillah udah. Enggak sama Pak Nari. Mahasiswa belum datang. Mungkin terlalu pagi. Oke, Mangga, terima kasih. Waalaikumsalam. Nah, kita lanjutkan lagi ya, teman-teman. Jadi dilihat di sini yang harus ada ya, pemahaman yang harus ada di dalam benak kita adalah dapat membedakan antara mana yang kebijakan luar negeri, mana yang dalam. Kalau luar negeri berarti urusannya dari sebuah negara atau nation state itu pasti punya kebijakan. Apa guna kebijakan tadi? Sebagai pedoman untuk mengatur urusannya. Kalau foreign berarti urusannya ke asing. Kalau domestik urusannya ke dalam negeri kepada para penduduknya, warganya, dan lain-lain ya. Oke. Namun di sini katanya nggak bisa dipungkiri bahwa pembuatan kebijakan luar negeri juga terkait dengan konsekuensi yang ada di dalam negeri. Apa kira-kira kalau menurut Anda? Pembuatan kebijakan luar negeri itu konsekuensinya dengan yang ada di dalam negeri. Apa contohnya? Betul, keuangan ya. Masalah keuangan. Kita membuat kebijakan tertentu keluar juga harus memikirkan efek yang ada di dalam. Apalagi yang lain? Keamanan, betul ya. Kita membuat kebijakan juga harus memperhatikan nanti efeknya yang paling utama tentunya bukan untuk kepentingan orang, bukan menservis kepentingan luar negeri, tapi untuk kepentingan nasional kita. Oke, keamanan, keuangan, apalagi? Kehidupan sosial masyarakatnya kita pikirkan juga ya. Apalagi yang lain? Oke, ekonomi tadi ya, keuangan dan ekonomi, kemudian ya untuk juga masalah apa? Pelestarian budaya dan lain-lain gitu ya, semuanya ke sana. Nah, meminjam istilah dari Henry Kissinger, seorang akademisi sekaligus praktisi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, menyatakan bahwa foreign policy begins when domestic policy ends. Jadi kebijakan luar negeri itu baru dimulai ketika domestiknya berakhir. Apa? Ketika sudah melewati batas nasional ya. Tadi makanya di awal saya udah ngomong-ngomong sebenarnya, tapi dipaparkannya belakangan ya. Jadi kenapa kata Henry Kissinger foreign policy begins when domestic policy ends. Artinya kebijakan luar negeri itu adalah melewati batas nasional ya, ke luar negeri. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini dengan kata lain studi kebijakan luar negeri berada pada intersection. Jadi pada persimpangan gitu kan,
antara dalam negeri suatu negara atau domestik dan aspek internasional atau eksternal dari kehidupan suatu negara ya. Dan karena itu studi kebijakan luar negeri tidak dapat menisbikan. Menisbikan itu apa sih? Merelatifkan lah katanya ya, struktur dan proses baik dari sistem internasional maupun dari sistem politik domestik. Jadi istilahnya dia nggak bisa nganggap enteng hal ini gitu ya, yakni faktor lingkungan eksternal ataupun lingkungan internal. Nah, kalau meminjam istilah dari James Rosnow ya tentang faktor-faktor penentu kebijakan luar negeri, nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan lanjutan ya, nggak usah di ini, tapi ingat aja oleh Anda, itu ada yang namanya terdiri dari external factors dan internal factors ya. Yang external factors penentu dari kebijakan luar negeri itu adalah faktor-faktor sistemik ya yang terjadi di luar batas-batas nasional. Apa contohnya? Betul, perang yang terjadi di Ukraina dan juga dengan apa namanya serangannya Uni Soviet, Rusia ya, bukan Uni Soviet ya, Rusia. Itu mempengaruhi kan kebijakan luar negeri kita dalam hal apa? Dalam kebijakan luar negeri di bidang ekonomi yang selama ini misalnya kita cukup tersuplai ya untuk energinya, salah satunya dari Rusia atau Ukraine. Nah, dengan adanya perang ini itu membuat suatu situasi yang dilematis ya buat pemerintah Indonesia untuk istilahnya ya bersikap netral atau gimana ya, bebas aktif nih ke negara-negara itu atau bagaimana ya. Nah, atau yang sisi yang lain faktor sistemiknya apa misalnya sekarang selain itu? Adanya ancaman resesi ya yang akan terjadi tahun ini, mengingat kondisi yang tidak memungkinkan buntut dari ya apa namanya ketidakamanan yang terjadi di Ukraina saat ini gitu kan. Kita lihat secara geopolitik ya, posisi dari Ukraina itu ada di Eropa Timur gitu kan ya. Yang mana ternyata dia menjadi connecting hub ya. Untuk apa? Untuk seluruh aspek yang dibutuhkan ya, aspek ekonomi, sosial, budaya dari masyarakat yang ada di Eropa Timur maupun di Eropa Barat yang sekarang tergabung di dalam Uni Eropa gitu kan. Terjadinya perang tadi ya, itu menimbulkan efek yang menular gitu kan. Apa contohnya? Contohnya adalah misal ya, Rusia yang menyerang Ukraina, dia mengklaim bahwa Ukraina itu dulu ex-nya dia lah gitu ya. Dia pengen ya want to get it back ya kepada bagiannya nasionalnya dia. Nah, tapi dia serang kehidupannya. Yang keganggu bukan hanya Ukraina, tapi juga Poland mungkin ya. Polandia keganggu, apalagi tuh yang tetangga-tetanggaan di situ tuh sama Ukraina. Ya, itu terganggu semuanya, termasuk terganggu dari supply ya, apa namanya nih, value chain ya, atau supply dari ya bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi gitu ya. Nah, sebagai akibatnya ya karena si Rusia itu menyerang Ukraina, dia pun mendapatkan istilahnya apa ya namanya nih, sanksi lah ya dari bank internasional, bank pembangunan ya, kemudian juga dari apa namanya organisasi ya keuangan ya internasional. Dia pun menghadapi hambatan dan tantangan dalam hal transaksi, dibatasi itu semuanya. Itu otomatis menimbulkan efek menular kepada negara-negara lain yang enggak ada hubungannya dengan perseteruan mereka, yakni kita ya, negara kita Indonesia. Contoh yang paling gampang, selama ini Indonesia itu untuk suplai tepung terigunya ya tanpa kita tahu ternyata nggak hanya dari negara seperti Australia atau dari Amerika Serikat atau dari Kanada sebagai penghasil gandum terbaik dunia, tapi juga kita ditopang oleh ya sumber gandum yang sifatnya premix ya, istilahnya itu apa, oplosan ya, itu dari salah satunya dari Ukraina. Karena kalau kita hanya mengandalkan tepung terigu yang dari Australia, kemudian dari Amerika dan Kanada yang kualitasnya paling baik, itu pasti harganya mahal, ya enggak? Ya kan? Nah, jadi sebagai premixnya itu biasanya dicampur-campur ya dengan tepung terigu yang berasal dari sumber lain ya, salah satunya adalah dari Ukraina. Namun dengan terjadinya kekisruhan internal di negara tersebut, otomatis apa?
supply dari tepung terigu itu terhambat kan ya, terganggu, dan itu membuat ketidakseimbangan sehingga membentuk equilibrium baru lah terhadap demand dan supply ya dari si paling gampangnya itu aja terigu. Ini nanti akan ngefek ke yang lain ya. Ngefek ke perekonomian lain. Kenapa? Karena contohnya negara-negara itu sangat tergantung ya dengan salah satu komoditas itu ya untuk perekonomiannya. Nah, inilah yang dianggap sebagai systemic factors ya. Ada aspek lain misalnya powerful country seperti Amerika Serikat ya. Kemudian kehadiran aktor-aktor lainnya juga yang ikut bermain ya di dalam ya kekisruhan ini. Itu mempengaruhi. Nah, buat Indonesia ini tentu menjadi pengaruh yang besar juga ya untuk kebijakan luar negeri kita, yang mana di dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini fokusnya lebih kepada diplomasi ekonomi gitu kan, total diplomasi katanya ya. Dalam bidang ekonomi itu ke negara manapun, nggak hanya ke negara yang konvensional sebagai pasar utama negara kita. Contohnya apa yang pasar konvensionalnya? China, atau sebelum itu apa-apa Amerika ya, apalagi apa-apa Uni Eropa gitu kan. Nah, kita tuh kalau nggak sama mereka tuh kayak yang ibaratnya tuh nggak mantep lah ya, nggak afdol gitu, kalau urusannya nggak sama mereka. Nah, tapi saat ini pemerintahan Presiden Joko Widodo juga berusaha untuk mencari other alternatives ya. Seperti apa misalnya dengan menggalang kerjasama ekonomi itu dengan yang istilahnya kita sebut sebagai non-traditional market ya. Jadi di sini atau yang traditional market itu yang mana? Itu tuh yang tadi yang saya bilang Amerika, Uni Eropa. Nah, jadi di sini kita jangan in terms of traditional marketnya bukan pasar tradisional kita ya, pasar mana kalau di Bandung sederhana bukan ya, pasar modern bukan itu ya. Tapi maksud di sini adalah traditional market di sini adalah yang istilahnya yang udah jadi kebiasaan kita membina hubungan kerjasama perdagangan dan juga jual beli gitu ya. Tapi sekarang kita mencari non-traditional market seperti apa? Seperti negara-negara yang sesama negara berkembang. Kita juga membuka pasar itu, tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama seperti itu ya. Jadi dia tadi cerita ini kita adalah apa? Faktornya adalah external factor. Nah, tentang internalnya apa yang masuk dalam internal faktor masih menurut James Rosenau ya, tulisannya ya, tapi orang bilangnya katanya James Rosnow ya. Nah, Rosnow itu menyebutkan ada internal factors at least ada 4 ya. Apa aja itu? Yang pertama adalah ya istilahnya tuh public opinion ya. Jadi di sini adalah opini publik memainkan peranan yang besar ya. Istilahnya untuk kebijakan luar negeri, terutama buat negara yang menganut demokrasi. Istilahnya suara rakyat itu adalah suara istilahnya yang sangat penting ya untuk pelaksanaan kebijakan luar negeri. Nah ya, kemudian apa? Ada faktor governmental di sini, yakni faktor pemerintah ya. Ini juga akan mempengaruhi ya birokratisnya bagaimana gitu ya. Bagaimana pola dari pemerintahannya. Nah, selanjutnya apa? Ada lagi faktor idiosinkretik ya. Apa itu idiosinkretik? Idiosinkretik ini adalah kaitannya dengan ya pola bagaimana seorang pengambil keputusan atau decision maker itu dibesarkan dan bagaimana pola dia berperilaku ya sebagai efek dari ya latar belakang di mana ia dibesarkan. Kita ambil contoh ya. Anda boleh bandingkan ya kebijakan luar negeri Indonesia aja. Di zamannya misalnya Presiden Soekarno, bandingkan dengan Presiden Soeharto, kemudian dengan Presiden B.J. Habibie, kemudian dengan Presiden Megawati Soekarno Putri gitu ya. Kemudian sebelumnya juga Presiden Abdurrahman Wahid gitu ya atau Gus Dur. Kemudian juga setelah itu kan Megawati ya, setelah itu baru Susilo Bambang Yudhoyono dan hari ini ada Presiden Joko Widodo. Anda bisa pelajari biografi masing-masing. Anda akan telaah bagaimana pola mereka dibesarkan,
latar belakang pendidikan, keluarga, interaksi, dan lain sebagainya, nanti mempengaruhi pola masing-masing itu membuat kebijakan luar negeri. Di zamannya B.J. Habibie, beliau tuh hanya mendapatkan mandat memegang itu setelah Pak Soeharto itu lengser ke Prabon ya, mundur dari jabatan karena ditekan oleh mahasiswa yang waktu itu berdemo. Tuh dulu zaman saya jadi mahasiswa, tapi saya nggak ikutan, ya nggak berani ya ikut itu. Teman-teman tuh pulang-pulang benjol sana sini ya, sakit karena dipukulin sama ini ya, sama pihak pengamanan yang waktu itu tentu lebih mengedepankan ingin damai mungkinnya, tapi caranya represif ya. Nah, tapi akhirnya Presiden Soeharto itu lengser ke Prabon dan kemudian diganti oleh B.J. Habibie yang waktu itu adalah wakil presiden menggantikan beliau. Kita bisa ingat ya, saya masih ingat di masa itu ketika saya masih jadi mahasiswa ya, tahun 97, Presiden Soeharto terpilih untuk ke-6 kalinya, ya kesekian kalinya untuk hampir istilahnya menutup masa menimpa Indonesia. Indonesia tidak mampu mengatasi segala sesuatunya, sampai saya masih ingat ya ketika saya masih jadi mahasiswa di ruangan ini juga, cuman nggak kayak gini bentuknya. Jalan Tinangor itu masih garing ya, kering kerontang ya, jalannya masih kecil tapi truknya gede-gede dulu ya. Itu dulu saya makan nasi warteg ya, harganya itu 1.300, tapi itu udah dapat macam-macam ya, ayam goreng yang kecil itu gitu ya, sayur 2 biji gorengan ya, sama kerupuk itu cuma 1.300 dulu. Tapi ketika krisis moneter terjadi kira-kira di tahun 1998, keadaan berubah drastis. Yang semula harga dolar itu $1 2.000 ya, atau kurang dari itu. Ketika krisis moneter terjadi itu terjadi 10 kali lipat ya waktu itu. Saya punya uang dolaran itu $10 ya. Itu saya bisa dapat berapa ya, kali 20.000 ya. Jadi berapa? 10 kali 20 lah ya, 200.000. Waktu itu besar terasa oleh saya ya. Dan waktu itu yang paling aneh juga adalah di bank ya, waktu itu Indonesia kira-kira tahun 97 itu mengalami gagal bayar ya. Anda mungkin masih ingat peristiwa kelabu Indonesia di kala tahun 97 ya, bulan Juni. Saya dulu tuh belum pasti tuh posisi diterima atau enggak di Unpad ya, jadi mahasiswa. Nah, itu Indonesia itu ketika itu kan sudah mulai ya untuk ikut pasar bebas ya. Sebelumnya kita itu kan dengan sistem nilai uang yang fixed exchange rate, tapi karena kita ikut di WTO ya, World Trade Organizations, maka Indonesia serta-merta mengubah tadi kan kebijakan bidang keuangannya, perekonomiannya, yang semula kita pakai fixed exchange rate, itu kemudian kita mengikuti aturan yang berlaku di WTO, dan kita membuat aturannya tentang yang floating exchange rate. Jadi nilai tukar mengambang yang bukan ditentukan oleh simpanan emas dari negara itu, tapi diserahkan kepada mekanisme demand dan supply yang ada di pasar bursa waktu itu ya. Nah, kita sempat waktu itu merasa bangga tahun 97 waktu itu, sementara negara-negara lain tuh udah ribut ya, mulai dari Argentina, Brazil, atau bahkan tetangga kita yang terdekat yakni Thailand udah menyebutkan hati-hati dengan krisis moneter waktu itu. Namun di Indonesia tenang-tenang aja, oke, tenang-tenang kata Pak Soeharto waktu itu ya. Dan akhirnya jelas sekali secara internal negara kita pada saat itu istilahnya boleh dibilang salah urus ya. Kita menerima pinjaman luar negeri yang sebenarnya pinjaman luar negerinya itu dalam jumlah besar, tapi harusnya ditujukan untuk pembangunan jangka pendek, tapi diterapkan untuk pembangunan jangka panjang, yakni pada sektor real estate ya. Kemudian apalagi diterapkan pula untuk pembangunan infrastruktur yang kembaliannya atau return on investment-nya panjang. Nah, dan lebih diperburuk lagi oleh peristiwa korupsi, kolusi, dan nepotisme.
kebayang oleh Anda pada saat itu kita memulai segala sesuatunya bagaikan terjun bebas. Yang semula itu diatur oleh negara, mulailah kita masuk pada era liberalisasi gitu, namun kita tidak siap. Karena di dalam negeri ternyata diberi pinjaman jangka panjang jangka pendek tapi diterapkan untuk jangka panjang. Belum lagi ditambah KKN itu sehingga akhirnya apa yang terjadi pada bulan Juni tahun 97 Indonesia yang seharusnya membayar utang luar negeri ya tidak mampu membayarnya. Salah satu faktor penentunya pada saat itu adalah ya istilahnya Indonesia waktu itu kan sudah memulai untuk ikutan dalam bursa ya dan juga foreign exchange. Kita sangat berbangga ketika pada awal tahun 97 sampai kira-kira bulan 5 ya tahun 97 itu saham kita itu demand-nya naik banget ya. Dikala pihak-pihak lain yang tadi saya sudah sebutkan negara-negara lain itu tuh mengalami penurunan nilai tukar. Kita bangga ya. Nah, pada saat itu Anda mungkin kenal dengan orang yang bernama George Soros. Mungkin itu dia udah nggak, mungkin udah tua banget ya, atau mungkin udah nggak ada sekarang ya. George Soros ini adalah pemilik CNN ya, dan dia juga pemilik saham di berbagai di berbagai perusahaan multinasional. Pada saat itu perusahaannya itu istilahnya membeli ya saham Indonesia dengan sangat sangat intensif gitu ya. Nah, tapi tepat kiranya ya menjelang bulan Juni saham yang sudah dibeli itu kemudian dilepas kembali ke pasaran sehingga membuat nilai tukar rupiah itu jatuh ke level yang paling bawah. Di saat yang sama Indonesia harus bayar hutang luar negeri. Tapi karena tidak punya dana terjadilah waktu itu rush ya yang sangat luar biasa. Ternyata di belakang kita juga tahu bahwa perbankan Indonesia juga mengalami yang namanya likuiditas. Anda masih ingat nggak? Saya tuh dulu ingat banget ya. Saya di sini kuliah, orang tua tuh biasa nitipin uang ya di bank untuk, dulu kan nggak ada ATM ya. ATM tuh ada cuman masih terbatas ya tahun 97. Belum ada lah seingat saya belum ya. Baru ada tahun milenium ya tahun 2000 ya. Nah, itu belum ada, segala belum ada, dan kemudian yang kita datang tuh kalau ngambil uang ke bank tuh harus ke bank ya, Bank BRI itu ya Allah ya nunggunya amit-amit ya. Habis itu jadwal kuliah saya gara-gara ngambil uang doang ya di bank ya. Nah, itu ternyata ya bank-bank yang banyak itu dulu ada sebanyak berapa bank? 19 bank seingat saya atau 9 bank lupa ya. Itu dilikuidasi ya tidak bisa lagi menjalankan aktivitas perbankannya karena apa? Karena tidak adanya modal sebenarnya jadi hanya permainan politik ya. Nah, itu terjadi likuidasi juga sehingga pemerintah tidak mampu mengerjakan semuanya dan dikatakanlah kita mengalami yang namanya krisis moneter. Internal juga kita mengalami kegoncangan-kegoncangan ya sebagai akibat dari turunnya masyarakat ya ke lapangan melakukan yang namanya demonstrasi mahasiswa ya sampai dulu penuh tuh ya di DPR ya. Baik yang di nasional maupun skala Jawa Barat gitu kan. Belum lagi ada peristiwa, Anda mungkin masih ingat ya dulu peristiwa kelabu juga di Jakarta ya waktu itu ya. Peristiwa tanggal berapa itu masih ingat? 27 berapa? Masih ingat nggak? Itu ya yang dulu beberapa warga Tionghoa ya, bukan beberapa lagi satu ini mengalami peristiwa kemanusiaan yang luar biasa ya, yang kejahatan dari beberapa pihak yang sampai saat ini nggak ketahuan itu siapa sebenarnya penjahatnya ya. Nah, itu merusak secara jelas ya untuk sendi kehidupan masyarakat Indonesia waktu itu. Jadi boleh dikatakan kacau sehingga itu juga memberikan pengaruh yang besar kepada perekonomian kita yang tadi saya bilang $1 2.000 meloncat $1 20.000. Walaupun turun waktu itu ada di level 15.000, tapi itu adalah sesuatu yang sangat-sangat susah buat kita saat itu. Saya bilang tadi satu piring nasi di warteg 1.300 ya, keesokan harinya saya harus membayar sebanyak $13.000 ya. Kebayang nggak kagetnya gimana. Sementara itu di bank pemerintah membuat kebijakan ya berupa peningkatan suku bunga buat mereka yang masih mau menyimpan uangnya di bank. Kebayang nggak kalau Anda mendepositokan uang, bunganya 50%, hebat nggak tuh? Kebayang nggak tuh? Ya,
Pada saat itu saya masih merasakan sampai kaget ya. Hebat nggak nyimpan uang 1 juta ya, tapi bunganya 50% gitu kan, kebayang nggak? Tapi uangnya nggak boleh diambil gitu kan. Nah itu sebenarnya adalah taktik pemerintah untuk membuat agar krisisnya tidak makin merajalela. Ini yang saya bilang tadi ya, internal dan external factor. Idiosinkretik pada saat itu pemerintah kita Pak Soeharto dengan latar belakang beliau yang dia itu adalah tentara gitu kan, tapi latarnya adalah petani. Berbeda dia bersikap ketika misalnya ada di tangan pemerintahannya B.J. Habibie yang seorang teknokrat. Ini juga Anda akan ingat ya, betapa waktu itu akhirnya Timur harus lepas dari Republik Indonesia walaupun dengan segala macam alasannya ya. Memang itu bukan bagian dari penjajahan Belanda dan lain-lain, memang itu bukan hak Indonesia mencaplok dan lain-lain, tapi kita lihat bagaimana kebijakan pemerintah pada saat itu ya dengan latar belakang idiosinkretik pemimpinnya. Itu sangat-sangat berbeda dalam mengambil kebijakan luar negeri. Anda bisa bandingkan lagi di zamannya Megawati Soekarno Putri ya waktu itu, yang mungkin boleh dikatakan di zaman itulah Indonesia profile dalam international relations-nya itu yang mungkin agak bawah ya di zaman beliau, karena waktu itu beliau lebih fokus untuk mengurusi dalam negeri tinimbang urusan luar negerinya gitu ya. Barulah ketika di zaman SBY itu agak meningkat kembali sampai saat ini Indonesia boleh dibilang masih lumayan punya high profile ya dalam kebijakan luar negerinya. Nah ini bisa jadi suatu bahan yang untuk refleksi kita semua ya terkait dengan bagaimana tadi ya internal dan external factor itu ikut mempengaruhi. Tadi kalau yang internal itu masalah society atau masyarakat di dalam negeri, kemudian public opinion-nya gitu ya, kemudian governmental factor, idiosyncratic factor ya, itu sebagai faktor dalam negeri yang menentukan terhadap kebijakan luar negeri. Untuk external factors-nya adalah masalah apa tadi? Ini ya systemic factor, yakni istilahnya outside in ya, masalah yang datang dari luar ke dalam. Sementara yang internal factor itu sifatnya adalah inside out ya, dari dalam itu nanti memberikan pengaruh ke keluar. Ini semua yang bermain ya, yang menentukan terhadap kebijakan luar negeri setiap negara, termasuk Indonesia. Oke, kita lihat lagi ya. Ini mungkin agak panjang lebar, tapi nanti kita akan diskusikan lebih lanjut minggu depan ya tentang hal-hal tadi. Nah, ini kalau kita lihat tadi ya, yang James Rosnow itu ya, politik atau kebijakan luar negeri merupakan salah satu bidang kajian HI ya. Kebijakan luar negeri merupakan suatu studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek tadi saya sudah sebutkan ya, external factor yakni apa tadi? Systemic factor ya. Suatu negara, nah tapi juga yang internalnya. Nah, negara sebagai aktor yang melakukan kebijakan luar negeri tetap menjadi unit politik utama ya. Di sini kalau kita bahas, mungkin Anda kemarin udah belajar pengantar ilmu HI, udah ya? Belum? Udah ya? Nah, dalam konteks pelaksanaan kebijakan luar negeri, paradigma yang digunakan di sini adalah paradigma realis. Ya, masih ingat realis itu bagaimana? Negara sebagai aktor utama, kemudian negara itu sebagai rational actor atau aktor rasional, kata dia membuat kebijakan itu dengan pertimbangan rasional. Kemudian negara sebagai unitary actor atau aktor uniter. Maksudnya tuh gini, walaupun kebijakan luar negeri yang dibuat Indonesia itu adalah dapat masukan dari si A, si B, si Z, atau walaupun kebijakan luar negeri ini adalah masukan dari opini publik gitu ya, atau tekanan-tekanan aktor-aktor infrastruktur politik misalnya, tetapi ketika dia menjadi sebuah kebijakan yang muncul namanya di sini adalah kebijakan luar negeri Indonesia. Ini maksudnya ya, unitary actor. Jadi nggak disebut ini adalah keputusannya pembisik A, pembisik B, enggak. Ya, tapi ini adalah keputusan dari Indonesia. Oke? Seperti itu. Makanya saya bilang ranahnya ini masuknya ke paradigma realis. Oke? Nah, walaupun ada yang lain katanya ya, meskipun ada aktor non negara memainkan peran penting, tapi di sini negara menjadi main actor ya. Oke. Lanjut lagi.
Nah, dalam kajian kebijakan luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan juga dari lingkungan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara, itu dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Ya, Anda tahu dengan prinsip decision making prosesnya dari David Easton? Udah belajar itu di DDIP, ya kan? Ada proses yang namanya input, kemudian proses yang kita sebut sebagai konversi, atau Anda bilang itu prosesnya Anda nggak tahu alias black box, gitu ya. Kemudian menjadi output, yakni kebijakan luar negeri. Pertanyaan saya, apa yang menjadi inputnya? Inputnya itu adalah struktur politik. Nanti kita akan bahas minggu depan ya. Ini tapi saya sebutkan sekarang. Ini adalah yang struktur politik itu terbagi dua ya. Menjadi infrastruktur politik dan juga suprastruktur politik. Kalau infrastruktur itu adalah hal-hal yang di bawah yang ada di masyarakat, yakni misalnya adanya legislatif atau parpol gitu ya. Bukan legislatif, sorry. Parpol misalnya. Ormas, grup cendekiawan, grup penekan, pressure groups. Kalau kemarin-kemarin di Indonesia itu pressure groups-nya misalnya siapa tuh? Siapa namanya nih yang kemarin baru dibubarkan misalnya, let's say Hizbut Tahrir misalnya gitu ya, HTI, itu tuh pressure groups ya. Nah, yang menekan kepada pemerintah gitu kan. Ada lagi golongan-golongan tadi ya, agamawan dan itu masuk infrastruktur. Nanti ada struktur yang supra. Siapa yang masuk supra? Mulai dari konstitusi ya, undang-undang perundang-undangan kita gitu kan. Kemudian juga ada eksekutif, legislatif gitu kan. Kemudian yudikatif, kemudian lembaga-lembaga negara, kemudian lembaga-lembaga bantu, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Inilah yang nanti memberikan input, masukan untuk apa? Proses pembuatan kebijakan luar negeri. Ini semua ya masuk suara, ada mereka punya saluran-saluran untuk artikulasikan ya kepentingannya dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Oke. Ini kan kelihatan di sini proses konversi yang terjadi dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu negara ini mengacu kepada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam eksternal, tadi saya sudah sebut ya, sistemik, kemudian juga maupun internal yang tadi 4 juga, governmental, societal gitu ya, kemudian idiosinkretik dan juga public opinion ya. Nah, ini ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimiliki. Oke, bicara tentang kapabilitas, Anda juga mungkin sudah belajar ya. Apa itu yang disebut kapabilitas? Bagus, kemampuan apa? Kemampuan yang dimiliki oleh tiap-tiap negara ya. Kemampuan yang nanti kemampuan tadi akan menentukan besar kecilnya power dari sebuah negara ya. Dibagi dua ya, capability itu menjadi tangible capability dan intangible capability. Tangible itu bisa dilihat, bisa diperhatikan ya, istilahnya diketahui, dihitung. Kalau yang intangible tuh nggak ketahuan, tapi dia ada. Nah, saya mau bahas dulu yang intangible-nya. Apa contohnya? Yang nggak ketahuan tapi dia ada, tapi mempengaruhi kepada kemampuan negara, apa itu? Biasanya yang terkait dengan masalah semangat jiwa ya. Contohnya adalah nasionalis. Nah, itu adalah termasuk dalam intangible capability. Jadi gini, misalnya di zaman Presiden Soeharto dulu dia mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia, gitu ya, Tahmasnya kita tentu saya sampai ikutan berapa kali penataran P4 ya, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila ya, dulu waktu masuk SMP P4, SMA P4, kuliah P4 ya, terus saja ya ada P4-nya untuk memperkuat katanya jiwa nasionalisme kita gitu kan. Nah, dulu dikatakan bahwa ya di zaman itu tuh pokoknya dia harus punya kapabilitas tentang bela negara. Jadi Presiden Soeharto dulu bilang bahwa kekuatan negara Indonesia dengan jumlah dulu kan masih 185 juta ya, ditandai dengan lagunya Haji Roma Irama ya, dulu ada lagu dangdut ya. Dulu sensusnya Indonesia 185 juta loh gitu. Sekarang walaupun ada
mortalitas juga ya, tapi natalitas kita tinggi juga nih walaupun after pandemic ya. Dengar-dengar katanya Indonesia jumlahnya 270 juta ya sekarang ya. Wallahu alam ya. Tapi harus dicoba lagi, nanti kan kita ada ini lagi ya, sensus lagi ya. Nah, 185 juta pada saat itu di zaman tahun Orde Baru dulu itu udah diklaim punya kekuatan yang besar katanya. Kenapa? Karena udah sesuai dengan undang-undang kita tentang bela negara, undang-undang nomor berapa? Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal berapa ingat? Bukan itu. Ya, ada yang ingat? Ini kayaknya harus tahu ya Anda ya. Nggak apa-apa googling ya. Tentang bela negara. Jadi yang dikatakan sebagai sistem pertahanan ya, Sishankam Rata ya. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta itu terdiri dari TNI gitu ya. Dulu disebutnya TNI itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia termasuk kepolisian ya. Plus dengan siapa? Dulu mah Hansip ya, pertahanan sipil gitu kan. Termasuk juga zaman saya dulu ada yang namanya Ratih ya, rakyat terlatih gitu ya. Namanya Ratih tapi serem gitu ya. Nah, udah gitu termasuk juga seluruh warga negara Indonesia ini sebagai kekuatan dari Sishankam Rata. Jadi dulu walaupun Indonesia kayak gitu modelnya, orang rada takut tuh sama Indonesia gitu kan. Jadi wah ini hati-hati nih. Kalau kita serang satu ini nanti semua warganya ikut berjuang. Tapi kita lihat setelah itu, setelah zamannya Krismon terjadi, itu nasionalisme kita boleh dibilang agak lumayan harus dipertanyakan ya, karena dulu luntur lah gitu seketika ya. Nah, itu adalah yang intangible capability. Itu agak dikhawatirkan negara lain juga, nggak berani-berani dulu orangnya terhadap Indonesia. Tapi setelah ini ya kita lihat sekarang mungkin nasionalismenya mungkin ya udah nggak begitu kuat. Kenapa? Karena pengaruh besar juga dari globalisasi ya yang ada saat ini. Oke. Nah, kita lihat lagi ya. Ya ada waktu sedikit lagi. Nah, kalau dari definisinya nih banyak banget ya. Ada yang dari Jack Plano ya. Nah, dia juga bisa dikatakan kebijakan luar negeri tadi bagian kebijakan nasional diarahkan ke luar negeri. Ada juga merupakan strategi atau rencana tindak, atau dia adalah pedoman ya untuk melakukan kebijakannya keluar untuk mencapai kepentingan nasional. Nah, ini kita akan lihat ya definisi Kepluggri mulai dari ahli HI dalam negeri ya, Mohtar Masud yang dari UGM ya. Ini kemudian lagi ada lagi ragam kerjasama di dalam kebijakan luar negeri. Nah, untuk memenuhi kepentingan nasional, negara maupun aktor itu melakukan berbagai macam kerjasama ya, yakni berupa kerjasama bilateral. Kalau bilateral ini artinya sifatnya kerjasama yang bagaimana? Iya, dua negara ya, dua pihak ya, dua negara. Kalau yang trilateral yang kayak gimana? 3 negara. Kasih contoh dong, apa aja? Ya. Australia, New Zealand, UK. Dalam bentuk apa namanya? Masih ingat? Iya? ANZUS ya, United States ya. Oke, Australia, New Zealand dan US dalam bidang pertahanan dulu ya. Zaman sekarang masih ada nggak sih ANZUS itu? Enggak ya, sekarang enggak. Dulu waktu di tahun 90-an ya, di zamannya Perang Dingin ya waktu itu ya. Oke, apalagi contohnya kalau yang regional, organisasi bagus yang di kawasan. Selain ASEAN, apalagi sok? Silakan. Uni Eropa, yang lain lagi. Ya, Liga Arab atau Arab League ya, apalagi? Ya, NAFTA ya, North Atlantic Free Trade Agreement antara mana-mana aja negaranya? Meksiko hanya 3 ya NAFTA. Apalagi African Union mungkin ya. Oke. Nah, yang multilateral itu yang gimana? Oke, multilateral itu artinya hubungan kerjasama multi pihak ya, banyak pihak. Contohnya BRICS ya. Tadi BRICS itu what does BRICS stand for? India, kemudian China and South Africa. Oke, good. Nah, itu contohnya BRICS atau apalagi MIKTA ya, walaupun enggak. MIKTA itu apa aja? MIKTA, pernah dengar MIKTA? Meksiko, I-nya apa? Indonesia gitu ya.
K-nya Republic of Korea ya, T-nya Turkey dan A-nya Australia. Oke. Apalagi yang paling jelas, the biggest multilateral cooperation, United Nations ya. United Nations Organizations atau kita bilang PBB. Apa itu PBB? Apa? Bagus. Jangan sampai kejadian senior Anda waktu itu saya tanya PBB itu apa? Apa peraturan baris berbaris atau pajak bumi dan bangunan gitu ya? Atau PBB apa lagi? PBB-nya tuh adalah dia bilang Persatuan Bangsa-Bangsa ya, padahal itu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu hati-hati loh, kadang-kadang kitanya suka gimana gitu ya, lupa. Nah, ini ada lagi satu lagi nih. Saya coba mau tanya sama yang di rumah ya. Kalau plurilateral tuh yang gimana nih, teman-teman di rumah? Yang kayak gimana tuh yang ya elah low battery. Punten ya. Maaf ya. Ya, kalau teman-teman yang di rumah ya, kalau plurilateral yang kayak gimana? Ada yang tahu? Oh, di sini ya. Ya. Nah, ada yang tahu plurilateral seperti apa? Kalau yang di sini plurilateral itu yang kayak apa? Ya, WTO. Ya, mungkin yang di rumah ya, tolong ada yang tahu yang plurilateral yang seperti apa? Coba saya tunjuk ya, siapa nih namanya nih? Arsya ya, Arsya. Coba kalau yang plurilateral seperti apa Arsya? Apa bedanya dengan multi? Silakan Arsya. Bentar Bu, saya soalnya baru dengar ini yang plurilateral. Oh baru dengar ya, udah kita pindahkan ya saya. Kayak WTO gitu kan Bu? Gimana Arsya? WTO. Nah lebih gampangnya itu kayak apa? Kan tadi kalau multi itu anggotanya negara-negara ya. Nah, kalau yang plurilateral tuh gimana? Kok mirip-mirip ya, plural, multi gitu ya. Nah, kayak gimana tuh? Belum bisa jawab, kita alihkan ke Juan. Ini Juan siapa nih namanya? Salah ya posisinya, jangan ada di sini. Ya, Juan. Juan lagi di mana nih, Juan? Ini lagi di kosan di Jatinangor. Lagi di kosan, oke. Bandung tempatnya atau di Jatinangor? Jatinangor. Ya? Jatinangor. Oh, Jatinangor. Ya gimana Juan, plurilateral tuh yang kayak apa? Sebutan WTO sih kurang tepat ya. Kalau plurilateral tuh yang seperti apa? Kemarin nih yang kita ada penanganan vaksin ya dalam bergabung dalam Gavi, kan Anda pernah tahu ya. Nah, itu plurilateral loh itu. Nah, plurilateral itu yang kayak apa kerjasamanya? Sebenarnya saya juga sama dengan Arsya, Bu. Ini kata asing bagi saya. Cuman iya. dari clue-cluenya Ibu tadi, kayaknya kalau saya bilang kerjasama dalam suatu bidang tertentu, boleh kita? Boleh sih, itu benar ya. Ini namanya kita sedang berbicara tentang kerjasama ya, Juan. Tapi apa bedanya? Ada yang bisa mau menjawab? Tadi kan saya bilang, kalau multi itu negara-negara tuh anggotanya semua ya, multilateral, contohnya di dalam United Nations gitu ya. Tapi kalau yang ini juga ASEAN juga bisa kita katakan multilateral ya, gitu kan, karena udah melibatkan lewat dari 3 negara kerjasamanya. Tapi kalau yang pluri kayak apa? Nah ini harusnya tahu nih kalau saya udah ngomongin clue-nya pluri tadi ya, kalau ini negara, kalau yang pluri apa? Saya jawab aja ya. Yang plurilateral itu adalah kerjasama yang tidak hanya melibatkan sesama negara, tetapi juga kepada aktor-aktor non-negara ya. Emang kadang mereka ada di pertemuan WTO, tapi mereka bukan anggota WTO. Mereka itu adalah misalnya perusahaan-perusahaan multinasional. Mereka itu adalah organisasi-organisasi di bidang lingkungan gitu ya. Pembela lingkungan gitu kan. Nah ini adalah kerjasama yang sifatnya plurilateral itu adalah antara negara dengan non-negara. Oke, masih ingat ya nanti kalau di ujian keluar itu pasti ini ada sesuatu yang sangat membekas di hati Anda ya, terutama buat Arsya dan Juan ya. Karena yang waktu itu ditanya. Oke, baik kita kembali lagi ya. Ada waktu nggak sih? Ya Ella udah lewat ya.
Maaf ya teman-teman ya, waktu juga yang memaksa kita untuk mengakhiri ya pertemuan pada hari ini. Tapi untuk full version ya dari bahan ini Anda tuh udah bisa langsung baca ya di di LMS, oke, Live Unpad kelas A, kelas B. Anda tinggal langsung aja masuk ya melalui jadwal perkuliahan Anda. Anda tinggal langsung bergabung ke dalam Learning Management System Live Unpad ya, kelas kebijakan luar negeri Indonesia. Dan nanti tolong ada bahan ya. Minggu depan itu saya mengautkan URL dari pidato pembukaan ya dari siapa, Menteri Luar Negeri Indonesia pada acara opening sessionnya ini ya. Salah satu badan ya di ASEAN, karena Indonesia itu menjadi ketua ASEAN pada tahun ini. Permintaan saya adalah Anda baca aja isinya, isi pidato itu ya dari Menlu Retno Marsudi. Nanti akan kita bahas tentang apa yang dia sampaikan, bagaimana kepentingan Indonesia ya. Dan nanti segala sesuatunya yang terkait dengan keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023, bicara juga tentang kepentingan nasional kita ya melalui kerjasama. Yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, saya akan coba insya Allah ya pada minggu depan kita awali lebih pagi ya. Dan ini memang penyakitnya kalau udah harus datang secara luring, hambatannya banyak ya, apalagi ini adalah Monday ya, di mana kemacetan terjadi ya di mana-mana, termasuk juga masalah ini ya, technical problem ya, technical obstacles yang saya hadapi di kelas ya. Oke, tapi mungkin kita lanjutkan minggu depan. Nah, saya minta pada pertemuan kali ini tidak ada penilaian khusus untuk hari ini, tapi untuk minggu depan ada. Maka dari itu dibaca ya tugas-tugas itu, dan saya berharap pada pertemuan minggu depan kita akan kuliah secara interaktif. Dan bahan kuliah itu biasanya akan sudah saya upload ya untuk pertemuan itu